Ya, ini udah hadir Pak. Berapa ini Mbak Citra, Mbak Imelda, Marlina, Tati, Mas Rip, Tati hadir Pak. Mas Indira, Mas Indira, astagfirullah. Mbak Indira. Iya, cantik-cantik dibilang Mas, Pak. Oh iya, namanya juga manusia, Bos. Iya. Mbak Lulu, Mas Muhammad, Hadir Pak. Petrus Kanisius, Mas Hadir, Pak. Arif, Mbak Hadir, Astrid. Pak. Hadir Bukan Pak. ngabsen, bukan ngabsen ini kok, cuma manggil doang. Oke. Ya udah itu, kok ono bocah ya, para bocah. Ya udah ini saya mulai ya. Baik, Panas nih. Panas banget, kenapa ya? Saya udah bagi materi ya. Materi yang udah saya bagi. Ada yang ditanya nggak? Nggak ada ya? Hah? Mbak Tati ada yang ditanya nggak? Mbak Tati, dengar saya nggak? Dengar Pak. Kan? Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, nanti Mas Wid yang tanya ya, sama Mbak Indira yang tanya ya. Ini contoh TB ya, ini contoh TB, sengaja saya bikin ya. Biar bisa dapat A kalau benar, kalau nggak benar ya berdoa aja. Contoh TB. Pajak internasional. Sebuah upaya pencarian habitus publik. Habitus itu kebiasaan ya. Kebiasaan lalu berubah menjadi perilaku ya, namanya habitus ya. Nah, saya sengaja ngambil contoh itu untuk melihat perspektif nasional dan internasional. Nah, di PowerPoint halaman 2 ya, itu saya buat peta gambar ekonomi 4 sektor. Nah, ini ada sektor perusahaan, ada sektor rumah tangga, firm, ada sektor pemerintahan, ada faktor luar negeri, ekspor impor. Ini sebenarnya dari pemikiran Keynes ya tulisannya. Tapi lupa saya tulis. Dari buku Adam Smith, The Wealth of Nation ya. Lalu menjadi gambar model ekonomi makro. Yaitu GDP. GDP itu diukur dengan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, plus ekspor minimpor atau ekspor bersih, ekspor neto sama aja. Kemudian ada agregat pengeluaran, konsumsi rumah tangga, investasi, government spending, dan ekspor, sama keterangan di bawahnya ya. Nah ini lingkaran setan saya bikin ini ya. Jadi kalau Anda lihat ya, tapi ini nggak perlu saya jelasin, saya rasa Anda udah belajar di Fakultas Ekonomi nih. Jadi misalkan rumah tangga bekerja di perusahaan. Perusahaan membayar upah dan gaji. Pak, Bu, putus-putus di saya. Hah? Diputus Aku saya? Islam, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi ada faktor tenaga kerja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Terima faktor kasih, Bu. modal, ada faktor bunga, ada laba, ada profit. Gue lupa edit dong. Gue beneran lupa, astaga. Terus gue Siapa ya? hasil berarti. Yang host siapa ini? Coba dimatiin itu.
Udah, Pak. Udah Lalu pasang. ada faktor faktor pajak di situ. Jadi sewa itu ya kena pajak, bunga kena pajak, laba kena pajak, gaji juga kena pajak. Jadi ada yang disebut dengan tax transfer payment, transfer pajak ya. Nah ini berlaku dalam ekonomi sistem terbuka yang dikembangkan oleh Adam Smith dan sistem ekonomi Amerika Keynes ya. Pemerintah juga sama ya, transfer pembayaran pajak, kemudian nanti mengalir ke perusahaan dalam bentuk pembangunan jembatan, infrastruktur, lalu terjadi ekspor impor, lalu terjadilah sistem ekonomi, begitu sih. Nah ini dipelajari di ekonomi makro. Jadi kalau kita lihat semua hal yang menambah nilai tambah internasional dan nasional, semua dikenakan pajak. Apakah sektor keluarga, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar modal, dan perdagangan internasional. Jadi objek pajak itu kalau dibuat DPP, dasar pengenaan pajak atau transfer payment itu adalah semua hal yang menambah manfaat ekonomi. Nah itu semua yang di sini itu dikenakan pajak. Itu aja intinya. Tapi nggak berhenti di situ ya. Kenapa kok kayak gini rumusnya? Atau sistem ekonomi terbuka itu ekonomi 4 sektor ya. Kenapa jadi begini? Nah, kita butuh jawaban ya. Maka karena pajak itu dianggap beban di situ bagi khususnya bagi perusahaan dan individu, maka kita lihat perkembangan ya di halaman berikut ya. Ada dua hal yang menjadi isu penting ya di kancah internasional maupun nasional. Ada namanya tax evasion, ada namanya tax avoidance. Dan ini banyak dibuat judul penulisan oleh mahasiswa ya. Tax evasion itu penghindaran pajak secara ilegal. Jadi melanggar undang-undang begitu ya. Nah, kalau kita lihat ratingnya, ini berbagai negara Eropa dan Amerika dan Asia ya. Cukup besar di semua negara. Pelanggaran kepatuhan wajib pajak. Kemudian di negara-negara besar juga sama ya. Spanyol, UK, Cina, dan seterusnya. Ini data dari tahun ke tahun ya. Jadi banyak seperti kasus Panama Paper ya, macam-macam itu adalah upaya-upaya orang menghindari pajak. Nah nanti kita akan lihat salah satu topiknya ada dokumen dan argumen ya. Itu gimana dijelasin. Kemudian isu kedua tax avoidance. Penghindaran pajak dengan cara legal ya. Maksudnya gimana itu? Mencari celah atau kekosongan hukum yang memungkinkan pajak itu tidak kena ya, atau memperkecil pajak. Bisa juga pakai tax planning, bisa juga perencanaan pajak. Sebenarnya kurang ini satu, tapi nggak apa-apa dua aja isunya. Tidak tidak turun malah untuk negara-negara maju. Eropa itu rata-rata 19% ya, tabel paling kanan itu cukup besar ya. Mungkin negara yang paling kecil di tahun 2011 perbandingan terhadap GDP Switzerland ya sama Austria itu sekitar 7%. Kecil. Jadi ada beberapa negara yang memang lebih patuh ya. Jadi apa kira-kira yang menyebabkan orang tidak patuh secara nasional dan internasional? Apa yang menyebabkan begitu? Ya karena itu tadi pengertian pajak itu ada yang kurang pas mungkin ya. Iuran kepada negara tanpa mengharapkan
prestasi langsung. Nah, itu kan kata-kata yang apa ya? Sumbangan, tidak ada partisipasi langsung yang dinikmati orang yang menyumbang, kira-kira begitu. Jadi faktor itu yang menyebabkan orang ada keengganan untuk membayar pajak. Sehingga muncul dua hal penting, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Nah, kemudian kita lihat ke negara kita di halaman berikut ya. Ini saya ambil dari data ya, PBN ya. Yang paling penting untuk mengukur pajak itu efektif nggak sebuah negara, namanya ada tax ratio ya. Tax ratio itu apa? Perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB. Itu ukuran maju tidaknya. Nah, angka ideal itu harus di atas 15%. Nah, PDB itu apa? Singkat aja di situ saya tulis ya. Adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai macam unit produksi di satu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, kalau kita lihat di tabel bawah itu, kita itu berada di 11,5%. Jadi, tax ratio kita itu kecil. Belum memenuhi 15%. Nah, OECD itu besar, makanya dia menjadi masap ya, yang kita pelajari kemarin. New Zealand 32%. Nah, kita kalah itu sama Filipina. Singapura nggak terlalu besar juga terhadap PDB-nya. PDB itu produk domestik bruto. Nah, kemudian yang kedua, isu pajak perusahaan besar ya. Seperti 4 perusahaan besar, yaitu Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Sebagai entitas bisnis yang meraup penghasilan besar Indonesia. Seharusnya juga membayar pajak. Tapi kita, Kementerian Keuangan kayaknya belum jelas itu. Laporannya berapa sih? Padahal konsumsi pemakaian fasilitas teknologi di negara ini besar sekali, apalagi zaman pandemi begini. Jadi, kelihatannya negara pun kalah ya, kekuatan yang lebih besar itu. Ada semacam pajak internasional itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, kira-kira begitu ya. Maksudnya ya tafsir sendirilah. Kemudian kita lihat yang paling atas kanan itu ada antara target dan realisasi. Target pajak berapa, realisasinya berapa. Nah, kalau dilihat, itu mengalami penurunan 17%. Jadi, ya nggak tahu apakah memang targetnya terlalu besar, Kementerian Keuangan terlalu optimistis, atau memang ya kecil potensi pajaknya. Ya mungkin wajib pajaknya banyak ya. Tapi memang usahanya mungkin ya kecil-kecil ya, nggak tahu lah, itu harus diteliti ulang. Tapi yang jelas fakta ini saya ambil dari data Kementerian Keuangan, bukan saya yang buat. Jadi tahun 2020 itu mengalami penerimaan pajak itu minus 19%. Pabean turun 0,3. Satu-satunya yang naik adalah cukai rokok. Makanya rokok itu harganya mahal. Tiap bulan naik. Dan dibeli oleh orang. Nah, ini masalah ya. Kementerian Kesehatan membuat alokasi dana orang untuk berobat gratis. Tapi rakyat Indonesia merokok. Akhirnya orang kecil juga yang kena. Jadi balik-balik lagi. Nah, ini satu hal yang paradok ya. Nah, ini lanskap fenomena disebut. Jadi kalau Anda bikin tesis atau tulisan itu harus ada fenomena. Ini fenomena namanya. Fenomena itu apa? Fenomena nasional dan internasional. Fenomena internasionalnya yang bisa saya kumpulkan dalam waktu yang sangat singkat, ada tax evasion, ada tax
avoidance. Nah, fenomena dalam negerinya kegagalan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang bersifat MNC. Yang kedua, problem kecilnya rasio pajak atau tax ratio ya. Hanya 11%. Itu pun belum tentu akurat angkanya. Tapi kita anggap aja akurat. Karena angka bisa aja direkayasa ya, kita juga nggak tahu metode pengumpulan datanya bagaimana. Tapi kita, karena orang lembaga Kementerian Keuangan dan perangkatnya itu yang berwenang mengeluarkan itu, ya sudah kita terima aja. Take it for granted ya. Nah, kalau dilihat dari fenomena ini, kita jadi bertanya ya, hampir berapa puluh tahun kita merdeka, kok tetap kayak gini kondisinya. Ada apa dengan kita? Karena kalau kita lihat di sistem ekonomi terbuka paling atas pendahuluan itu, ini dasarnya kalau kita melihat adalah daya saing ya. Itu yang paling penting. Kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dirinya, pribadinya, negaranya, supaya bisa maju. Tapi dari sektor penerimaan pajak, kecil sekali. Nah, kalau defisit anggaran terus-menerus dilakukan, itu akan menghambat menciptakan kemiskinan baru. Itu melanggar konstitusi HAM akhirnya, secara internasional dan tujuan bernegara. Oke ya. Nah, saya harus lebih dalam dari itu mikirnya. Jadi nggak cukup seperti itu saja. Kita harus menengok sebenarnya bagaimana konsep pengelola sebuah perpajakan dalam satu negara yang ideal. Kira-kira begitu. Negara kita itu didirikan, kalau Anda lihat, di halaman berikutnya saya bikin ya. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan negara itu didirikan apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu. Jadi, kalau bangsanya nggak cerdas, ya begini. Yang kedua, Sumpah Pemuda sebelum Indonesia ini merdeka. Nggak ada kesadaran pentingnya bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Nah, coba kalau kita batin-batinkan ya pelan-pelan itu ya. Sumpah Pemuda itu bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Tidak ada disebutkan di situ berbusana satu, beragama satu, berperusahaan satu, nggak ada. Jadi bangsa kita ini nggak cerdas, menurut saya. Singapura itu cerdas dia, cepat dia maju. Nah, ada apa? Kondisi memprihatinkan itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Indonesia ini disebut negara republik? Kalau kita lihat KTP kita, belakang itu ada Republik Indonesia, kemudian pesawat kepresidenan kalau pergi ke luar negeri Republik Indonesia ya. Paspor juga ada itu Republik Indonesia. Tapi kita nggak tahu apa arti kata republik itu. Re dan publik. Jadi pajak itu sebenarnya juga wilayah publik. Wilayah publik, maka dia disebut hukum publik. Karena mengatur warga negara. Apa yang diatur, ada dua warga negara itu yang diatur. Satu hak, satu kewajiban. Jangan-jangan negara itu lebih banyak meminta kewajiban kita daripada hak. Karena itu, kalau kita buka sidang hasil BPOPKP, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia 29 Mei sampai 1 Juni 45 sebelum Indonesia merdeka, mengapa pemerintahan negara itu berbentuk republik? Nggak berbentuk kerajaan, nggak berbentuk keturunan raja ya, tapi kita menggunakan ideologi demokrasi. Kenapa memilih bentuk negara republik?
Itu ide dari Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Syahrir itu ingin mendirikan negara kita ini menjadi negara republik. Negara republik itu adalah kita tidak mau dijajah lagi. Itu intinya. Kita keberatan dijajah. 350 tahun kita dijajah. Kita ingin merdeka. Nah, supaya kita itu bermerdeka, bermartabat, maka lihat pembukaan Undang-Undang 45 itu. Bangsa yang cerdas. Nah, maka kekuasaan itu tidak boleh ada feodalisme. Tidak diturunkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya secara terus-menerus. Maka negara yang disebut berdaulat itu adalah negara yang mandiri. Negara yang mandiri. Negara yang mandiri itu bagaimana? Ya lihat aja di halaman 1 tadi. Bahwa siklus ekonomi itu 4 sektor tuh bisa berjalan dengan baik. Dan itu kalau salah satu cirinya kalau negara itu tidak terjadi hiperinflasi. Zaman Orde Lama dulu pernah terjadi inflasi sampai 300%. Tahun 98 Orde Baru runtuh. Dulu $1 itu 1.500. Sekarang sampai hari ini $1 15.000. Itu terjadi ketidakstabilan moneter. Itu kenapa terjadi? Terjadi hiperinflasi di sebuah negara. Dan hiperinflasi itu menciptakan kemiskinan. Jadi berapapun target pajak kita naik, tapi kalau inflasinya naik, ya sama aja. Kita beli makan ya. Waktu saya kos-kosan dulu ya, masih kuliah, kos itu 1 bulan 12.500. Tapi kalau saya balik lagi ke kampus lu, saya tanya berapa sekarang? Udah 7.500.000 paling murah. Itu berapa inflasi yang terjadi di sebuah negara? Nah itu kenapa terjadi? Makanya tidak ada standar moneter kita. Coba kalau saya mau tanya sekarang, siapa di antara ada presiden itu yang berani mengatakan rupiah akan menjadikan standar internasional? Jadi orang bule itu kalau mengukur kemajuan negaranya pakai indikator rupiah. Wah, kalau ada presiden berani begitu, saya berani mentaruhkan nyawa saya untuk republik ini. Betul. Tapi kalau enggak ya sami mawon mas, berdoa. Tidak ada ide brilian. Ya, standar internasional sebagai pengukuran sebuah kemajuan state, sebuah negara. Itu yang tidak muncul. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari administrasi publik, kita lihat misalkan KTP di berbagai negara ini sengaja saya tayang ya. Apa bedanya kita dengan negara lain? Kalau Anda lihat KTP itu ya, saya tayang di halaman berikut ya. Ini saya ambil dari Detikcom, daripada ini nggak sempat saya tutup namanya. Ini orang Pasuruan ya, Pasuruan Jawa Timur. Mohon maaf kalau ada yang dari Pasuruan nih. Ya namanya polisi ya. Ya ini sekedar nama aja, saya nggak tahu. Mungkin jadi kontroversial ada di Detikcom. Saya cuma copy paste aja nih. Namanya polisi, lahir tahun 96. Golongan darah nggak ada. Itu KTP kita ya. Nah kalau kita lihat di KTP orang lain, tidak serumit kita. Jadi dari berpikir administrasi kita itu ada rumit Pak. Itu yang pertama kesan saya. Jelimet ya. Kalau orang lain itu yang dilihat nama, ya cukup. Ya, nama dan tanggal lahirnya aja. Sama kadang-kadang kalau di negara seperti Singapura nggak boleh dicantumkan anunya. Nggak ada itu. Ketentuan ditulis di situ. Makanya kita punya keinginan undang-undang kita itu tidak mencantumkan agama, nggak boleh ada agama. Tapi DPR ngamuk di kita ya. Semua
Orang-orang beragama itu nggak mau, pokoknya harus ada agama. Ya akhirnya dibikin ada agama. Padahal kita ditertawakan orang di luar. Agama kok dicantumkan di KTP. Ya, tapi itulah negara kita ya. Dari segi administrasi, itu tidak jelas antara hal-hal publik dengan hal-hal privat. Kata republik itu, yang disebut mayoritas itu apa? Apa itu mayoritas? Kalau kita pengen ngukur mayoritas Indonesia, nggak begini ukurannya. Mohon maaf ya, yang diukur itu berapa jumlah sarjana dibandingkan dengan buta huruf. Berapa penduduk yang S2? S2-nya Indonesia misalkan 60%, S1-nya 20%, SMA-nya 5%. Nah, yang lain-lainnya cuma 5%. Berarti negara ini maju. Karena yang dididik itu intelektualnya. Nah, pendidikan. Kalau bangsa ini tetap begini, ya tetap bodoh. Saya nggak tahu obatnya apa. Nah, kita akhirnya nggak tahu apa-apa. Nah, terus kita sebagai konsumer, bukan produsen. Kita ini menjadi objek pasar. Tidak pernah kita menjadi produsen pasar. Akibat apa? Defisit akal. Jadi kalau kita lihat ya, saya ada cek berapa kali data BPS tuh. Berapa sih persentase penduduk? Karena tujuan bernegara itu akal sehat. Jadi yang dilihat ukuran pendidikan. Berapa orang misalkan sarjana di Indonesia ini? Nggak sampai 10% mungkin. SMA lebih banyak, dan yang lebih banyak buta hurufnya. Berarti negara ini udah gagal. Pajak selama ini kita bayar, neng di kemana? Jadi ada namanya pembangkangan sipil, Mas. Itu terjadi di Prancis, pernah terjadi. Orang tidak mau bayar pajak karena pajaknya tidak dipakai dengan baik. Jadi jangan yuk, negara ini juga perlu saya kritik juga. Jangan cuma minta pajaknya doang. Tapi kita harus ada kartu warga negara. Nanti saya tayang di belakang. Sebagai check and balance. Kartu warga negara. Kartu warga negara itu kita juga wajib mengisi misalkan tentang bagaimana pelayanan kesehatan. Nah, kita harus punya kartu itu. Jangan kartu COVID doang yang wajib punya karena ada duitnya. Jadi samping juga ada mungkin bencana COVID-nya. Tapi kok iki rajin demen yang ngerjain yang begini. Ujung-ujungnya apa? Kepentingan private, bukan kepentingan publik, kepentingan diri. Ya, ya kalau diteliti secara kosmologi ya mungkin kita udah capek terjajah. Jadi sekarang kita jajah sesama londo ireng ya, sesama kita aja saling jajah ada sekarang. Ya bisa aja begitu ya kosmologi. Tapi ya ini memprihatinkan ya. Taxation seperti itu, ideologi yang seperti itu, tujuan negara nggak dicapai, negara lain udah berusaha, akhirnya kita selalu terlambat dan terlambat. Ya. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana cermin sebuah negara bisa maju. Harus ada yang disebut doktrin. Doktrin itu semacam apa ya, ajaran. Kalau nggak tahu ajaran ya ideologi. Kalau nggak tahu ideologi semacam apa ya, cara mengatur warga negara dan negara. Termasuk dalam kebijakan publik. Nah, idenya namanya ide republikan. Ide tentang kata republik. Nah, jadi Indonesia ini dibentuk bukan atas dasar apa-apa loh ya. Dia didasarkan atas pemikiran. Nah, pemikiran itu ada dalam buku Republik namanya. Buku 4 teks 434C. Nanti dicek aja. Cek aja itu, buku itu. Akan ada di situ struktur manusia yang disebut negara ideal itu seperti apa. Negara ideal itu harus dipimpin oleh kepala. Namanya kepala negara, kepala kantor, kepala urusan. Kepala itu logistikon, akal. Sebagai regulator.
Harus dicek dengan akal, bukan pakai kira-kira ya, bukan cena. Nggak bisa itu, nggak bisa pakai cena. Harus ada akalnya. Konstitusi itu disusun semenjak era Yunani kuno sampai modern. Kemudian dia diadopsi oleh negara-negara sampai hari ini dikembangkan menjadi ide republik. Nah, komunis ada tentu saja sosialis ya, tapi kan nggak bertahan sampai sekarang. Cina walaupun sosialis komunis, tapi sistem perdagangan tetap tetap menggunakan akal, perdagangan bebas dia untuk menjaga struktur setan itu tadi, lingkaran setan itu. Dari Adam Smith itu, The Wealth of Nation. Wealth of Nation itu nanti saya akan tayangin tujuannya apa sih dari struktur ekonomi itu dan bagaimana peran pajak di situ. Jadi sekularisasi itu menjadi terjadi, yaitu pentingnya akal budi. Maka di Amerika era Presiden Abraham Lincoln didirikan namanya Partai Republik. Itu ide tentang bagaimana membuat struktur negara yang kuat, sebuah ideologi. Struktur negara itu ada 3. 1 regulator, 2 yang disebut tumos, yang ketiga disebut epitumia. Nah, epitumia dan tumos itu wilayah oikos. Oikos itu rumah tangga. Kalau ditambah nomos, menjadi aikos dan nomos ilmu ekonomi. Ekonomi itu harus diatur oleh negara secara benar. Jangan orang ekonomi berpolitik cari kekuasaan, nggak bisa, Mas. Udah terbalik. Terbalik itu. Jadi kalau tentara, polisi, makanya undang-undang di kita nggak boleh dia kalau mau jadi gubernur berhenti dulu dari TNI baru boleh punya kekuasaan. Itu ide republik. Nggak boleh. Karena tentara itu ya kalau pakai diskusi tentara ya ditembak musuh mati ente. Masa mau nembak diskusi dulu jadi sergap orang. Jadi tentara itu nggak kenal benar salah, yang penting dia perintah jalan. Nah itu. Nah kalau epotomia itu adalah sifat-sifat ekonomi yang menciptakan properti kepemilikan pribadi. Budak, kuli, pegawai, karyawan, perusahaan swasta itu ciptakan untuk menciptakan alat-alat produksi. Tujuannya adalah logic survival. Maka ada sistem ekonomi yang disusun oleh dipindahkan dari pemikiran siapa itu Darwinisme sosial disebut atau Darwinisme ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi itu ada untuk survive. Jadi kalau anda nggak survive, ya lihat aja itu Nokia itu ya tewas, banyak perusahaan yang tewas. Itu kenapa? Karena dia nggak punya logic survival. Nah, sementara tugas pemerintah itu beda. Pemerintah itu adalah menciptakan keadilan bersama-sama. Itu ide republik. Polis itu adalah polis atau negara. Itu tujuannya adalah menciptakan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Disebut epitumia. Epitumia itu hasrat. Kalau nggak tahu hasrat, eros. Kalau nggak tahu eros, cinta. Kalau nggak cinta, nggak tahu lagi. Cinta kebaikan seluruh masyarakat, umat manusia. Itulah tujuan negara. Jadi kalau ada di Papua sana orang belum pakai baju, sementara orang di Jakarta pakai baju, itu pajak yang kita bayar itu kemana? Itu ada masyarakat yang belum bahagia. Itu berarti politik atau sistem kekuasaan di sebuah negara tidak berjalan sesuai dengan akal budi yang baik. Kalau kata seorang filosof itu nggak usah Anda capek-capek apakah negara itu adil atau enggak. Coba lihat 2 ciri. 1 cirinya lihat trotoar. Kalau di trotoar ada pedagang kaki 5, itu ternyata negaranya nggak makmur. 2, datanglah ke kebun binatang. Kalau kebun binatangnya kurus-kurus ya, orang mangan gitu ya, ya nggak pernah divaksin begitu, ya itu tanda negara ini nggak makmur. Udah, nggak usah Anda cek PDB deh. Nggak usah Anda ngomong keadilan deh. Itu ciri-ciri umum. Ya lihat aja pedagang itu.
apalagi di perempatan Ciledug itu. Saya pernah diajak ketemu rapat dosen ya, karena nggak boleh ini, di Pasar Seger ya. Saya nggak tahu Pasar Seger, tapi karena ditolong oleh teknologi jadi tahu. Itu di perempatan Ciledug sampai sana, kaki mau patah, ini kok nggak jalan-jalan. Pedagang ke tengah jalan jualan. Itu bagaimana, itu wilayah publik, nggak boleh itu. Nah kalau ditertibkan di demo dan nggak dipilih, nanti dibilang nggak sesuai keadilan sosial. Kita jadi bingung yang mana benar salah. Itu karena apa? Karena tidak ada penegakan hukum, law enforcement. Jadi ada yang disebut dengan common good. Common good itu kebaikan bersama. Nah inilah sebenarnya ontologi itu, keberadaan pajak itu ada di situ. Pajak itu muncul, yaitu logic of common good. Common good itu kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran seluruh bangsa. Ya, jadi itu kapan bisa terjadi? Makanya ada di dalam wayang itu, ya mitos ya, walaupun cuma wayang ya. Negeri Tantem Kartoro Harjo ya, upah jenis apa? Ya itulah kira-kira supaya Hamamayu Hamengkubuwono ya memangku bumi ini. Nah itu ya, walaupun kitab itu dibuat oleh Ronggo Warsito ya, dalam copat kembangnya itu ya benar juga itu, kalau menurut saya pikir-pikir. Kapan itu bisa terjadi? Kalau orang kaya, orang miskin tuh boleh tidur bersama di jalan raya dan nggak ada pencuri dan nggak ada pencoleng, itu tandanya negara itu ada keadilan. Nah, itu kata Kembang Macopat, bukan saya yang ngomong ini. Dari kitab Ronggo Warsito. Boleh, kita mau pakai itu. Kalau tidak ada kedamaian kalau kita tidur malam hari. Karena besok kita punya harapan baru yang lebih baik. Nah, tidak ada kecemasan warga negara karena ada kepastian bahwa kita akan lebih baik. Jadi bisa diprediksi, bisa diperkirakan masa depan seperti apa. Wow. Itu sebenarnya logika awal pajak. Jadi bagus sekali. Memang ideal. Artinya di di protes dia tetap muncul, nggak bisa. Berarti ada sesuatu di dalam pajak itu. Yaitu ide keadilan, ide yang disebut dengan telos, kebaikan bersama-sama, atau disebut dalam etika Aristoteles itu sebagai eudaimonisme. Eudaimonisme itu ya orang itu bahagia. Orang itu bahagia, bagaimana disebut bahagia? Ya apabila dia feel at home. Feel at home itu bagaimana ya kalau menurut orang? Kalau Anda punya bibit mangga, kalau ditanam dia pasti jadi pohon mangga. Dia kembali kepada kodratnya. Kodrat manusia itu baik. Jadi bukan nyolong. Kalau banyak nyolongnya ya itu berarti dia bukan peluk biji mangga, mungkin peluk pohon nyiur kali. Cuma lagu Bro Ripa Solima itu yang ada itu. Semangka berdaun sirih. Itu kan kacau. Dia tidak sesuai dengan fusisnya. Fusis manusia itu adalah logos. Logos itu artinya akal. Jadi semua dikembalikan kepada akal sehat. Dan akan menciptakan keadilan. Oke ya. Nah, maka halaman berikutnya saya bikin sebuah peta di situ. Peta gambar ya. Ini si rumit juga bikinnya. Saya udah lupa karena udah kelamaan gak nayang ini. Tapi saya kira-kira aja ya. Nah, ada 3 bagian. Kalau Anda membayangkan manusia itu, ada yang disebut ruling class, kelas pengatur negara. Ada spirited, itu kaum tentara dan pembela negara yang menjaga NKRI. Dan ada working class, kelas pekerja. Itu private sector. Private sector itu disebut wilayah oikos. Oikos adalah
memperbaiki kualitas hidup bersama melalui aktivitas produksi, menciptakan nilai tambah atau economic value added. Jadi baik ekonomi 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor itu baik yang bersifat oikos maupun wilayah publik itu menciptakan yang disebut dengan good life dan good political life. Di mana terwujud apa yang dikatakan oleh Locke itu ya, voluntas general, kehendak umum, rasional dan negara rasional. Ya, diatur pakai rasionalitas, bukan diatur pakai yang lain-lain. Maka Kalipolis, kota ideal, menurut Socrates ya, yang dipakai dalam tema buku Republik itu ada 3 struktur di dalam masyarakat. Epitomia, tomos, dan intelek. Sama dengan diri manusia ya, kalau di tafsir ya. Itu metaforanya sama seperti kuda hitam dan kuda putih. Jadi kalau Anda pengen kaya boleh Anda pengen kaya, tapi harus dicampur pakai akal. Anda punya harga diri boleh, tapi jangan ngawur, harus dicampur pakai akal. Jadi semua hal itu harus dicampur pakai akal. Pengen apa ya? Pengen boleh beli rumah 5 ya boleh, tapi dicampur pakai akal. Gaji cukup nggak? Kalau nggak ya hidup jadi repot. Atau banyak utang online ya, penjol, pinjaman online. Ya boleh aja Anda penjol, tapi harus dicampur pakai intelek. Kalau nggak, wilayah high cost Anda hancur. Nah itu logika ya. Logika ini kemudian dipindahkan oleh ide republik untuk ditransformasi menjadi bagaimana wilayah publik itu diatur. Jadi ada kata res vivata berubah menjadi res publica. Baik di wilayah oikos maupun di wilayah publik itu harus dicampur pakai akal. Kalau nggak dicampur pakai akal, namanya nggak ada pronesisnya. Pronesis itu apa? Yaitu sebuah jiwa yang menuntun kepada hakikat manusia itu sendiri, yaitu agaton. Agaton itu arite. Arite itu keutamaan. Keutamaan manusia itu apa? Yang disebut manusia itu menjadi manusia, itu ada yang disebut dengan ya kemampuan intelektual. Maka negara itu bisa maju kalau sekolahnya bermutu. Itu modernitas seperti itu diatur, dan sampai sekarang orang percaya itu. Rasio progresif. Nah, rasio progresif itu bagaimana diterangin ya? Rasio progresif itu kalau intelektual manusia itu berkembang dan ada keadilan. Tidak mungkin kalau cara masuk akal. Jalan raya itu pun harus ditata dengan baik. Kenapa orang banyak lawan arah naik motor? Karena lalu lintas itu nggak ditata dengan baik, Pak. Coba Anda lihat jalan di Jakarta, seperti botol. Kayak botol persis, Mbak, Mas. Di sininya lebar, di depan mengecil. Ini kita bingung, ini jalan apa gimana? Jadi, karena tidak ditata dengan baik wilayah publik itu, maka masyarakat juga nggak teratur. Nggak ada keadilan. Nah, salah satu cara negara untuk membiayai wilayah publik itu lewat pajak. Nggak ada cara lain. Harusnya pajak itu nampak dalam perbaikan infrastruktur publik, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ya, halaman berikutnya. Ontologi pajak nasional dan internasional disebut common good. Kenapa pajak itu muncul? Di situ ada yang disebut dengan orang kurang beruntung. Saya nggak nyebut dia miskin ya. Kemudian yang lebih beruntung di situ ada orang terkaya sejagat ya. Saya ambil aja. Kemudian daftar orang terkaya di Indonesia 10 ya. Nah, coba Anda lihat tugas negara di mana? Menciptakan kerangka kebersamaan. Itu bisa dilakukan wilayah
private, itu orang-orang kaya itu, dengan wilayah publik. Kesenjangan itu harus diminimalkan, tidak bisa dihilangkan pasti. Tapi jangan terlalu jauh gapnya antara orang penghasilan tertinggi dengan penghasilan terendah, nggak boleh. Yang lebih beruntung itu didistribusikan ke orang kurang beruntung melalui transfer pajak namanya. Sehingga ada kerangka bersamaan. Jadi pengukuran mayoritas di sebuah negara itu tidak dilihat dari konsepsi isi KTP tadi. Kalau untuk doktrin internasional, minoritas mayoritas itu dilihat dari mana? Kalau dari logika hukum pajak internasional dan doktrin The Republic Plato ini, ya kalau bisa mayoritas tuh kaya, jangan mayoritas kita miskin. Itu tanda negara yang baik. Negara yang diridhoi, diberkati kan begitu kata agama. Kita harus ingat-ingat itu juga sekali-kali. Jadi yang terjadi, ketimpangan itu terus terjadi dalam masyarakat. Dan di satu sisi, pemerintah juga merawat kemiskinan itu dengan mempolitisir mereka. Contoh, ada gas melon. Coba Anda lihat tuh. Di gas melon tulisannya apa? Khusus untuk keluarga tidak mampu dan miskin. Itu kan buat saya tersinggung. Jadi negara mengalami kekerasan verbal. Bagaimanapun saya harus kritik itu. Terlepas yang setuju dengan tidak. Tapi sebagai orang yang paham semiotik, bahasa pun itu memiliki kekerasan atas nama keadilan. Maka saya tidak menyebut mereka miskin, kurang beruntung aja. Nggak pas kalau menurut saya katakan kemiskinan. Karena ada orang yang nggak makan, tapi ada orang kelebihan makan. Ya itu karena ada sebuah infrastruktur yang bergerak di dalam sebuah negara ideologi yang menciptakan apakah memperlebar kesenjangan itu atau tidak. Itulah peran pajak. Jadi orang kaya pun sebenarnya keberatan loh pajak itu. Dan orang miskin belum tentu juga mau loh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir pelan-pelan ya. Dia bisa aja bahagia dengan kemiskinannya, kenapa tidak? Orang kaya juga ya sama. Ya. Jadi mayoritas dan minoritas itu diukur dari pendapatan sebuah negara sekarang. Kemampuan intelektual sebuah negara menemukan inovasi. Itulah disebut negara maju. Dan itu bisa terjadi kalau ada sebuah mekanisme perpajakan yang adil. Nah, ini yang menjadi PR yang harus kita pikirkan. Ya, saya nggak tahu gimana caranya, walaupun tahu nggak mungkin saya omongin di sini. Dari tadi saya kuliahnya lambat ya, biasanya kata-kata saya itu lancar. Kalau saya itu lambat ngomong, biasanya banyak yang saya tahan di hati saya. Maka kalimatnya nggak lancar. Karena saya takut ada yang tersinggung ya, saya salah ngomong. Ini kalau orang itu ngomongnya pelan gitu, kok ragu ya. Ada sesuatu yang kita tahan, tidak ada kebebasan. Itu ciri-ciri negara yang terbelakang. Sistem feodal itu masih terjadi. Ya. Jadi ada kekerasan di mana-mana. Baik kekerasan verbal, kekerasan struktural, dan seterusnya. Nah, kita lebih dalam lagi ya. Nah, ini terbatas waktu saya. Bagaimana perbedaan sektor ekonomi makro dan mikro dan warga negara tadi? Tentang tujuan perpajakan untuk menciptakan habitus.
Jadi saya agak bergeser ke belakang sedikit. Kita tahu pajak itu, semua tahu. Tapi kalau kita lihat data penelitian mahasiswa saya, bentar lagi mau ujian skripsi, udah saya tanda tangan 2 hari lalu, itu tentang pajak kendaraan bermotor di wilayah apa yang Karawaci itu, Samsat situ ya, hampir 1 tahun dia teliti. Ternyata banyak yang tidak bayar pajak, naik. Ya nanti dia bilang, kalau ditanya, kamu tanya nggak? Tanya Pak, alasan mereka tunggu aja mudah-mudahan ada pemutihan. Jadi kesadaran wajib pajak itu tidak muncul. Ini sebenarnya kita sama dengan bertanya, duluan ayam apa duluan telur, tapi yang ditanya orang agama. Kalau tanya orang agama, saya bisa dikemplak itu. Duluan telur apa duluan ayam? Ya pastilah duluan ayam kalau jawaban orang beragama. Ini yang salah sebenarnya masyarakat apa pemerintahnya? Nah, itu kan kita bertanya begitu. Maka sebenarnya ada beberapa ideolog pemikiran. Penasehat Perdana Menteri Inggris. Saya pakai malam ini untuk menjelaskan kenapa sebuah negara kekuasaan itu dari struktur masyarakat dan pemerintah terjadi birokrasi yang seperti kita ini. Bisa kita pakai juga untuk pertimbangan. Karena ada perbedaan di dalam pemikiran pajak. Orang tahu pajak belum tentu patuh pajak. Sama dengan orang beragama tahu semua ajaran agama, tapi dia nggak melakukan ajaran agamanya. Jadi beda antara orang tahu agama dengan mempraktekkan agama dalam kehidupan. Mending mungkin orang di kaki Gunung Sumbing Sindoro itu, sholatnya mungkin sekali seminggu, tapi dia tidak pernah mengambil hak orang, tidak pernah berkata kekerasan verbal, tutur katanya teratur. Dia mempraktekkan nilai-nilai agama, walaupun dia tidak mengerti agama. Itu beda loh. Jadi ada distingsi yang tinggi. Seorang ustadz, seorang biksu, seorang bante, seorang pendeta, seorang romo, sama saja. Itu kan cuma pengertian intelektualnya. Jadi pajak itu bukan soal intelektual saja, tapi soal praktek pajaknya. Di situ bisa masuk. Praktek pajak itu belum merupakan sebuah habitus. Kenapa belum sebagai sebuah habitus? Ya nanti kita lihat ada jawabannya. Halaman berikut ya. Nah, di sini harus ada yang disebut dengan gap etika pajak, beda antara tahu dan melakukan. Ada gap. Semua orang tahu pajak itu perlu. Bahkan di tiap kaki 5, kaki 10, perempatan jalan, orang bijak taat pajak. Ada kata-katanya itu sampai hafal kita. Semua tahu. Tapi apakah melakukan? Hannah Arendt mengatakan, wilayah publik itu adalah tindakan. Tidak cukup sebagai pengetahuan. Ya. Justru orang yang lebih tahu itu belum tentu dia melakukan. Jadi ada semacam harus bisa mengorganisir bagaimana apa jaminannya bahwa Anda patuh pajak. Kalau udah tahu pajak, jaminannya apa? Ya nggak ada. Kalau nggak buat sebuah sistem. Maka sistem itu harus dibikin. Supaya dia menjadi mengorganisasi warga negara yang bertanggung jawab. Wealth organization disebut. Tapi di sisi lain, orang sudah membayar pajak. Tapi tidak jelas. Nah, kenapa tidak jelas? Karena kebaikan bersama itu nggak muncul. Volonté general itu nggak muncul. Volonté general itu konsep dari Jean-Jacques Rousseau.
kehendak umum, baik secara umum. Ada resistensi publik. Resistensi itu apa ya? Perlawanan ya. Perlawanan publik. Jadi saya ambil contoh ya. Sekarang contoh ya, ada seorang siswa ya, lagi ujian ya, ujian mata kuliah, enggak lah, boleh lah. Oh iya, anak SMA ya, lagi mau ujian ya, ujian mata kuliah mata pelajaran biologi ya. Gurunya killer ini, killer ya. Kemudian pas hari ujian, siswanya ini udah nggak tidur, 2 malam belajar menghafal. Ya, jadi kalau di laboratorium biologi itu seperti anu ya, di di disediain meja, tiap meja beda-beda, kita nggak tahu di meja itu apa. Nanti saya misalkan ke bagian kodok, nah saya harus hafal bahasa Latin kodok. Ini ekor kodok, ini mulut kodok, bahasa Latinnya apa. Nah, yang meja sebelah bisa aja ketemu rangka ular. Nah, Anda harus tulis itu. Mulut ular, ini ular apa, bahasa Latinnya. Nah, pas hari ujian, siswa ini di satu ruangan, di seluruh ruangan, dibawa oleh gurunya ayam, 5 ekor. Lalu dia bilang, hanya yang muncul cuma kaki ayamnya, badannya nggak kelihatan. Pertanyaan gurunya adalah, buatlah definisi apakah itu warna ayamnya, jenis kelamin ayamnya, dan apakah dia sudah bertelur atau belum. Cuma ditayang cuma kakinya doang. Siswanya pusing satu kelas. Tapi ada yang berani ngelawan, resistensi ya. Resistensi, lalu apa namanya? Siswa ini keluar kelas, lalu dia robek berkas ujian. Lalu tanya guru, siapa kamu? Siswanya jalan terus keluar ruangan. Pas udah mau keluar ruangan, gurunya bilang, berhenti. Siapa namamu? Siswanya jawab begini, silakan Bapak tebak, lihat kaki saya. Nah, itu resistensi. Jadi, sebuah afirmasi itu bisa terjadi kudeta publik. Mulai pengemplangan pajak, makanya ada teks amnesti. Teks amnesti itu kalau Anda lihat sama itu. Itu sebenarnya ciri negara itu dikudeta oleh warga negaranya. Maka pemerintah minta maaf. Permintaan maaf pemerintah, kamu bayar deh, dirayu-rayu. Sama itu dengan guru biologi dengan kaki ayam. Itu perumpamaan ya. Jadi kalau Pak Wid ini mau tahu teks amnesti, ya pakai itu nanti bakal TB-nya. Perbedaan kaki ayam dengan siswa yang keluar kelas, bisa ya. Itu Saya duluan telur sama ayam saja, Prof. Kayaknya lebih mudah kayaknya, Prof. ya, Pak, maksud saya, aduh, kebenaran itu nggak bisa dimonopoli, bos. Nggak bisa. Karena pada titik tertentu, kalau Anda pakai perintah begitu, ya orang juga bisa mangkel lama-lama. Iki piye itu maksudnya. Ada resistensi ya. Resistensi publik. Ya. Nah, itu sampai situ aja. Yang lainnya Anda baca sendiri dah. Ya udah jam 9, pas, sejam. Silakan kalau ada yang ditanya. Nanti dibaca sendiri sisanya. Jam 9 cukup lah. Nanti tugasnya seperti itu. Jadi bikin tulisan, kira-kira yang ada ide alurnya ya. Ide alurnya apa, Anda tulis. Lalu Anda komentari ya fenomenanya apa. Banyaklah pajak internasional. Jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik, Anda rumit nyusunnya. Cari yang agak umum aja tema-temanya. Bisa Anda nulis dari wayang ya, bisa. Dari dongeng, siapa itu yang ngintip mandi itu, kemudian dia umpetin pakaiannya, Joko Tingkir apa siapa itu, Jaka Tingkir apa? Oh, Jakarta Rup ya, dari ilmu Jakarta Rup juga bisa. Jadi Anda mengintip pajak orang lain, nah itu ilmu ngintip. Ngintip itu ngaudit, meriksa ya. Tapi coba Anda lihat sejarah Jakarta Rup itu sejarah biji mata.
Nah, di halaman terakhir saya itu, halaman terakhir makalah ini Mbak Citra ya, itu adalah ilmu ngintip. Jadi harusnya pemerintah itu membuat model penetikon namanya disebut halaman terakhir ya. Pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan etika publik yang menyangkut perpajakan. Harus ada doktrin penetikon. Doktrin penetikon ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentuknya penjara. Nah, di tengahnya itu, mohon maaf, seperti gambar burung begitu ya, kandang burung. Itu adalah gambar orang yang menara pengawas tahanan. Nah, masyarakat itu seperti orang dalam tahanan ini semua ini, di kerengkeng ya. Tapi nggak ketahuan bahwa mereka diawasi, tapi merasa diawasi. Namanya pengawasan pembentuk internalisasi pengawasan. Pengawasan minimal, tapi orang merasa diawasi. Seperti CCTV. Nah, itu disebut metafora penjara. Sama seperti mengintip. Mengintip itu dilarang apa diperbolehkan ya. Ya sama seperti itu. Ngintip warga negara. Ngintip pintunya, ngintip kekayaannya, pajaknya berapa. Ya tapi kalau diintip balik warga negara ya muncul teks amnesti. Katanya ada mau teks amnesti 2 ya. Itu berarti sebenarnya tanda bahwa masyarakat. Jadi terbalik, yang ngatur pemerintahan itu penguasa. Mohon maaf ya, ini menurut pengamat politik luar negeri. Tidak mungkin presiden orang Solo itu bisa pindah ke Jakarta jadi gubernur kalau nggak ada cukongnya. Nggak bisa itu gerak. Dari DKI 1 ke presiden juga pasti ada cukongnya. Nggak mungkin nggak ada. Cukongnya apa? Duit. Bukan ideologi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu terbalik kalau dari struktur republik kita. Oikos itu yang mengatur republik. Jadi semua diperdagangkan, jabatan diperdagangkan, kekuasaan diperdagangkan, lalu terjadi politik transaksional, bukan politik logik. Akibatnya yang dihitung apa? Untung rugi. Wah, negara nggak boleh berbisnis ya, nggak bisa itu. Lalu semua terjadi politikal seperti itu. Itulah yang menyebabkan negara ini struktur dari ide republik itu terbalik sudah. Karena disebut politik citra ya, setorannya berapa. Ya boleh aja memperang keadilan, tapi yang mau bikin undang-undang bilang, kue berani bayar piro, makan repot. Ini semua tidak terjadi dalam skala global dan yang harus terjadi di negara kita. Sangat disayangkan ya. Mungkin orang jadi berharap-harap ya, kalau ditanya orang wayang, saya tanya orang Jawa ya, yang tua-tua itu selalu saya tanya kalau temu. Kalau makan di warung gitu ya, saya tanya, ini benar nggak ini Sabda Palon mau nagih janji? Memang iya benar. Ya. Jadi tunggu Sabda Palon nagih janji ya, yang genggong itu ya, kembalinya kejayaan Nusantara. Itu kan mitos. Tapi itu akhirnya orang menghibur diri dengan cara dia. Karena orang udah pesimis. Begitulah kira-kira. Jadi ada pengawasan internal yang harus kita lakukan supaya merasa terawasi. Itu sama seperti ideolog yang terjadi di Prancis. Di Prancis itu orang malas ngaku dia orang kaya, nggak kelihatan, beda dengan Amerika. Kelihatan bahwa dia orang kaya. Di Prancis itu kalau orang kaya nggak kelihatan. Anda tahu dia kaya. Setelah berteman lama, ternyata di rumahnya luar biasa kaya. Karena orang takut kaya. Tidak mau memamerkan kekayaan. Karena takut dikenakan pajak. Soalnya pintu rumah mereka pernah dipajaki oleh petugas pajak. Jadi ada trauma masa lalu. Nah itu berarti pajak udah tertanam di dalam jiwa raga warga negara. Bahwa kalau saya tidak bayar pajak, ini akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Ada ideologi pengawasan ya. Nah, kira-kira itu Pak Wid ya. Silakan kalau ditanya 5 menit sebelum saya akhiri. Selamat membuat tugas besar yang sudah ada. Jangan sampai telat. Saya udah store tadi ya. Ya.
izin memberikan komentar. Ya, Saya komentar lebih bagus. Ya. tentang Monggo. tax ratio, Prof. Ya, Mas. Indonesia tax ratio 11%, sedangkan standar internasional katanya 15%. Nah, 15. yang Ya. saya tahu tax ratio itu kan perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB. Penerimaan pajak itu sendiri adalah penerimaan pajak pusat ditambah PNBP dan lain-lain, tanpa pajak daerah. Jadi pajak daerah tidak dihitung menjadi komponen pajak. Nah, maksud saya begini, di Indonesia itu kan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Sedangkan di Amerika mungkin belum tentu ada pajak daerah. Akhirnya kan nggak apple to apple, nggak equal. Perbandingan antara standar 15% dengan 11% tadi. Itu, Bro. Di Indonesia ada pajak PBB yang untuk daerah Pajak daerah misal nih, pajak restoran, PB1, kemudian pajak kendaraan bermotor itu kan tidak dihitung masuk ke dalam komponen tax ratio. Ya nggak material, Mas. Tetap singkir juga, tetap miskin juga lah. Udah lah. Bukan, Susah juga. bukan material, nggak material, Bro. Tapi maksudnya dasarnya nggak equal gitu loh. Ya paling juga naik 1%, masih 13. Udah, tetap aja singkir kere. Wait, stop. Intinya gitu ya. Kecuali tadi kita berada di 20 gitu saya yakin. Ya 5% kan bound of error. Statistik kan biasa begitu. Ya paling naik 5%. Ya berarti 12%, tetap juga di bawah 15. 15 tuh angka yang paling minimum loh, Mas. Bukan yang maksimum. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya mungkin akibat nilai tukar rupiah juga melemah ya. Sebagai mata uang soft currency, mata uang lunak ya. Yang terus bergejolak ya, nilai tukarnya tidak pasti, ya banyak faktor yang mempengaruhi. Atau jangan-jangan memang sebenarnya kita ini ideologi akibat ideologi bisa terjajah ya. Ya menurut dia keterjajahan itu loh way of life. Kita nyaman ya jadi budak ya. Jadi orang berkuasa itu nggak enak loh. Jadi orang kaya itu nggak mudah loh. Jadi kita itu terbiasa hidup ya begini aja udah enak, lebih enak. Jadi menyukuri yang ada gitu. Yang disebut dengan pola hidup pesimistik. Karena ada kelamaan dijajah, bisa juga ya. Jadi kehilangan identitas diri bisa juga. Ya macam-macam faktor yang mempengaruhi ya. Ya tetap kecil pajaknya Mas. Kalaupun ada pajak BUMN, ya itu dari kantong kiri masuk kantong kanan, ya sama aja. Dan mungkin tidak signifikan, walaupun ada PBB, ya, pajak iklan ya, itu ada mahasiswa pegawai Pemda yang lagi neliti itu ya di Tangerang ya. Dia neliti pajak restoran ya, sama pajak hotel. Lagi nyusun tesis. Ya nggak seberapa. Ya. Itu Mas, kira-kira dari saya ya. Baik, Prof. Jadi ini nanti dibuat ya, Anda bebas berpikir, pikir apa aja, makalah nggak ada batasan, halaman juga nggak ada, dibikin semampunya aja, tapi kalau bisa yang baik, yang ada masalahnya terlihat, ada fenomenanya ya, fenomena apa yang terjadi. Bisa Anda ambil tentang indeks kemiskinan misalkan. Indeks kemiskinan, coba lihat kemiskinan itu kenapa terjadi ya. Lalu faktor pajak itu apa yang mempengaruhi mereka ya. Atau mungkin dari segi psikologi, kenapa orang kok suka menyimpang daripada patuh ya. Coba diteliti itu. Kenapa ada take avoidance, take efficient itu kenapa sih kok manusia begini? Memang manusia itu dari awal udah bermasalah ya. Mungkin begitu ya. Tapi apa yang menyebabkan mereka bertindak secara kolektif dan terus-menerus? Seperti itu ya. Kira-kira itu Mas Wid, Mbak Citra, Mas Petrus Karesius, Mbak Lulul, Mbak Indira, ini siapa lagi? Mbak Albertus, Mbak Astrid, Kristina, Mbak Eka, Mas Haris, Mas Helmi, Mas Imelda, Mas Marlina yang hilang biasanya muncul,
nggak tahu kemana hari ini. Mas Muhammad Saprudin juga sama. Nur Ajijah yang kadang muncul kadang enggak. Mbak Tati yang selalu sibuk sendiri. Dan Mas Wid yang baik hati. Yang lain tentu juga baik hati. Tapi ini ya baik lah gitu ya. Matur suwun sangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan selamat rahayu ya untuk kerjakan tugas mandirinya. Dan jangan lupa tesis taruh jalan ya. Ya, jangan lama-lama. Ya. Yang kedua, ya sabar. Sabar ya. Harus sabar. Sabar dalam artian ya kita terima aja yang ada ini. Sebagai kewajiban saya juga terpaksa harus harus juga menilai TB, jadi kewajiban dari sono begitu. Mudah-mudahan kita selamat ya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, Terima kasih, Bro. semua ya. Makasih ya, Pak. Tersuwun ya. Siap.